yang memang harus disosialisasikan kepada pikiran guru terutama karena menyangkut database dari sekolah kita. Karena nanti perencanaan sekolah termasuk dengan layanan pendidikan di sekolah, termasuk SD kita atau SD yang paling ujung, kita harus mengenal apa itu rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan juga menjadi database acuan kita, baik saya sebagai kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Karena di rapor pendidikan itu menjadi database, jadi sekolah harus membuat perencanaan yang sesuai data, dan datanya semuanya ada di rapor pendidikan. Beberapa banyak indikator dan prosesnya yang harus kita pedomani, biar nanti Bapak Ibu lebih tahu bahwa pembangunan sekolah itu pada dasarnya bukan pada konsep musyawarah yang tanpa dasar, tetapi acuannya pada rapor pendidikan. Nah, ini potret profil yang pernah saya download dari rapor pendidikan di SD Ujung Alam 2 tahun 2022. Banyak label, indikator, dan acuan untuk pembuatan RKAS dan RKAT di tahun berikutnya. Jadi pembelanjaan atau pembuat perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya semuanya memakai rapor pendidikan di sekolah masing-masing. Ibu dan Bapak, sudahkah Anda mengenal platform rapor pendidikan? Platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi tentang profil pendidikan dan rapor pendidikan. Profil pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Sedangkan rapor pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai satuan pendidikan. Ibu dan Bapak, untuk dapat mengakses profil pendidikan, Ibu dan Bapak perlu masuk atau login terlebih dahulu melalui platform rapor pendidikan. Saat ini, Ibu dan Bapak dapat mengakses platform rapor pendidikan menggunakan akun pembelajaran kepala sekolah dengan domain @admin.belajar.id yang sudah aktif. Ibu dan Bapak sudah berada pada laman beranda platform rapor pendidikan. Apa saja yang ada pada laman beranda ini? 1. Pada laman beranda terdapat informasi mengenai satuan pendidikan seperti nama sekolah, NPSN, alamat, kota dan provinsi, serta akreditasi satuan pendidikan. 2. Pada laman beranda, Ibu dan Bapak juga dapat melihat ringkasan kualitas pendidikan di satuan pendidikan Anda. 3. Ibu dan Bapak dapat melihat laporan yang lebih spesifik dengan klik tombol lihat keseluruhan data. 4. Ibu dan Bapak juga dapat melihat rincian data berdasarkan output, proses, maupun input. Output pada satuan pendidikan tentu berkaitan dengan kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Proses. Tahapan proses pada satuan pendidikan akan berbicara mengenai kualitas proses belajar peserta didik. Input pada satuan pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. 5. Selanjutnya, Ibu dan Bapak dapat mengklik tombol untuk melihat laporan hasil capaian satuan pendidikan Anda yang lebih spesifik berdasarkan dimensinya. Ibu dan Bapak dapat melihat skor dari masing-masing dimensi tersebut. Skor yang ditampilkan ini berasal dari perhitungan yang valid secara statistik. Kepala Satuan Pendidikan diharapkan dapat membaca dan memaknai dengan seksama mengenai profil satuan pendidikannya yang ditampilkan pada platform rapor pendidikan ini. 6. Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian dari masing-masing indikator, Ibu dan Bapak dapat mengarahkan kursor ke tanda I guna melihat penjelasan atau definisi dari indikator tersebut.
7. Berikut ini adalah hasil capaian indikator tersebut. 8. Lihat, nilai presentasi ini merupakan distribusi kemampuan peserta didik pada indikator tersebut. Pada distribusi kemampuan peserta didik ini, satuan pendidikan dapat melihat presentasi peserta didik pada setiap tingkatannya. Selain itu, Ibu dan Bapak juga dapat melihat perbandingan hasil capaian satuan pendidikan Ibu dan Bapak dengan satuan pendidikan serupa berdasarkan wilayah. Informasi ini merupakan informasi tambahan bagi satuan pendidikan yang ingin mengetahui performa satuan pendidikannya jika dibandingkan dengan satuan pendidikan lain yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi yang mirip. Ibu dan Bapak, selain beberapa informasi ringkas mengenai kondisi satuan pendidikan, Ibu dan Bapak juga dapat mengunduh rapor pendidikan dan rekomendasi perencanaan berbasis data. Dengan melihat data rinci profil dan rapor pendidikan, maka diharapkan Ibu dan Bapak dapat memahami dengan lebih baik mengenai gambaran kondisi satuan pendidikan berdasarkan dimensi dan indikator prioritas di jenjang Dikdasmen. Untuk mengunduh keseluruhan data dari platform rapor pendidikan Anda, silakan klik menu tindak lanjut di bagian atas laman. Pada menu tindak lanjut, Ibu dan Bapak dapat mengunduh laporan rapor pendidikan dan rekomendasi perencanaan berbasis data. Setelah itu, pilih tahun dan klik unduh. Setelah mengunduh, Ibu dan Bapak dapat melihat profil satuan pendidikan secara lengkap. Namun, ketika melihat data-data tersebut, tentu akan timbul pertanyaan, dari mana data-data ini didapatkan? Ibu dan Bapak, data yang ditampilkan pada laporan rapor pendidikan diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada. Sumber data rapor pendidikan adalah Asesmen Nasional, Dapodik, SIM PKB, BPS, dan sumber lain yang relevan. Skor dari masing-masing sumber data tersebut menggambarkan kondisi satuan pendidikan yang sebenarnya. Misalnya, untuk data mutu hasil belajar didapatkan dari berbagai faktor yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan hasil survei karakter. Ketiga data ini diperoleh dari Pusat Asesmen Pendidikan dalam bentuk asesmen nasional. Terkait kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, data diperoleh melalui aplikasi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Data yang ditampilkan pada laporan rapor pendidikan juga diperoleh dari Biro Perencanaan, aplikasi sumber daya sekolah seperti Siplah dan Arkas, serta Sipbos yang digunakan sebelum tahun 2021 ataupun sumber data lainnya yang relevan. Ibu dan Bapak, perlu dipahami bahwa profil pendidikan adalah gambaran komprehensif tentang kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Semakin sering mengeksplorasi platform rapor pendidikan serta memanfaatkan hasilnya, maka satuan pendidikan semakin memahami profil satuan pendidikannya, sehingga mampu menyusun perencanaan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Nah, ini adalah saya perlihatkan rapor pendidikan di ujung halang 02 dari aplikasi admin kepala sekolah. Di situ ada beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator literasi, numerasi, indeks karakter, dan masih banyak lagi. Termasuk adalah iklim keamanan, gender dan kebinakaan, serta iklim inklusivitas. Dan kita memiliki rapor yang beragam karena di rapor itu ada warna kuning, warna merah, dan warna hijau. Kalau warna hijau itu adalah sedang berkembang, sudah mulai memenuhi standar. Kalau merah itu di bawah paling standar, dan kalau kuning itu masih tahap berkembang, mulai sedikit agak ke arah ke yang hijau. Dan pada tahun ini kita cuma memperoleh yang warna hijau itu di perkembangan karakter. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengembangkan karakter anak menjadi lebih mengutamakan budaya positif. Dan ada yang harus ditingkatkan lagi adalah kemampuan literasi dan
kemampuan numerasi. Literasi itu adalah kemampuan membaca, bagaimana cara anak di fase A, B, dan C, terutama di A itu adalah keterampilan untuk membacanya. Itu yang literasi, sedangkan yang numerasi malah semakin ke bawah. Jadi menurut rapor pendidikan, itu bukan menurut saya, kemampuan di SD kita itu paling rendah, di bawah standar sekali. Dan itu nanti mohon dengan Bapak Ibu sekalian ketika awal semester ataupun awal tahun ajaran baru lebih ditingkatkan lagi pada kemampuan awal pembelajaran numerasinya di setiap kelas melalui pembiasaan-pembiasaan, dan saya percaya karena memang sudah dilakukan di kelas masing-masing untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Yang keduanya adalah juga pembiasaan untuk kemampuan literasi siswa dengan cara membaca, dibudayakan membaca. Nanti kita akan membuat program dengan gerakan literasi sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasmia. Saya guru SD Negeri Ujung Alang 02. Setelah menerima sosialisasi rapor pendidikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang rapor pendidikan, sekarang saya tahu hal baru tentang kualitas pelayanan sekolah kami. Jadi bukan hanya rapor siswa saja sebagai laporan belajar siswa. Ternyata guru juga selama ini mendapat rapor, yaitu rapor pendidikan. Hal ini mendorong saya agar memotivasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, terutama kemampuan literasi siswa di kelas 1, sehingga dapat meningkatkan rapor pendidikan di SD Negeri Ujung Alang 02, Kecamatan Kampung Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pamungkas, guru SD Negeri Ujung Alang 02, Kampung Laut. Setelah saya menerima penjelasan tentang rapor pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Suparno selaku kepala sekolah kami, saya sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara KOS di sekolah saya menjadi mengerti dan paham apa itu rapor pendidikan. Saya juga mengerti dan paham apa itu arti rapor pendidikan dalam kerangka acuan penyusunan atau pembuatan RKS dan RKT di sekolah saya pada tahun anggaran 2023, dan juga sebagai bahan identifikasi permasalahan agar dapat mencari solusi untuk perbaikan kualitas layanan pendidikan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.